Oke, Mas Nur, apa kabar Mas Nur? Alhamdulillah Mas Ray. Mas Nur, ini Iya. kita kali ini akan ngobrol tentang makna hidup, Mas Nur. Karena di era COVID-19 ini, Mas Nur, ya, Iya. ini banyak sekali persoalan ya, mulai kita nggak bisa jalan-jalan gitu, kita nggak bisa mudah bertemu dengan Iya. teman-teman, Teman-teman. mall juga sebagian masih sepi atau bahkan banyak yang kena juga, Mas Nur, ya, ada sebagian tempat yang kena positif gitu. Juga berbagai hal yang lain lah yang identik dengan kesulitan gitu ya. Nah, ini kaitannya yang sering Mas Nur sampaikan juga adalah terkait bagaimana kita memaknai gitu. Nah, ini kalau saya pakai sudut pandang Sigmund Freud itu Mas Nur, biar, Ya. biar kelihatan ilmiah dikit Mas Nur. Kalau kita ngomong Sigmund Freud, kalau seseorang itu mencari makna hidup, itu dia sebenarnya telah gila gitu. Jadi Freud ini memang dia nggak percaya tentang makna ya. Dia menganggap bahwa seseorang itu didorong oleh libido ya, dia dengan teori seksnya itu. Sebenarnya kalau dari sudut pandang tasawuf atau filsafat gitu ya Mas Nur, gimana nih makna hidup itu Mas Nur? Nah, saya selalu mengatakan seperti ini bahwa kesalahan kita selalu menyamakan antara makna hidup dan tujuan hidup. Oke. Ya. Ya. Nah, saya mengatakan biasanya kesalahan kita karena menyamakan tadi, padahal itu dua hal yang berbeda, Mas. Dua hal beda. Makna hidup, tujuan hidup itu dua hal yang berbeda gitu. Tujuan hidup itu misal saya ingin jadi dokter gitu. Tapi makna hidup adalah Nah, ketika saya melayani pasien gitu atau gimana nih? jadi begini, tujuan itu kan sesuatu yang kita tuju ya, akhir. Ada tujuan akhirnya. Ada tujuan akhirnya. Oke. Itu kalau kita tuju, karena namanya tujuan ya, ada sesuatu titik awal dan titik akhir. Kita ingin ke Gimana? blok M misalnya. Ya, itu tujuan. Nah, misalnya tujuan, makanya dari dimensi tujuan hidup, orang boleh jadi sama. Kenapa sama? Karena misalnya saya misalnya tujuan hidup itu adalah bagaimana sampai kepada ilahi. Karena saya meyakini di sanalah kebahagiaan tertinggi, puncak perjalanan paling tinggi di sana itu kan. Sehingga tujuan hidup saya di sana. Tapi kalau makna hidup itu adalah beda lagi. Karena makna itu adalah apa yang kita bisa berikan pemaknaan atas seluruh yang saya miliki. Jadi kalau saya bertanya seluruh yang saya miliki, setiap orang pasti berbeda. Oke. Karena fashion dia berbeda, dia lahir dari lingkungan yang berbeda, pengetahuan dia berbeda, dia bahkan lahir dari rahim siapa berbeda. Jadi banyak hal, sehingga setiap orang punya keunikan. Nah, dengan keunikan itu dia harus bisa memaknai. Gitu. Makanya makna hidup itu setiap orang harus temukan sendiri, Mas. Harus temukan ya. Harus temukan sendiri. Artinya ada proses merenung, ada proses persepsi Iya, gitu ya. ada segitu. Kalau tujuan, ketika saya misalnya sudah meyakini bahwa kebahagiaan tertinggi itu adalah ilahi, ya sudah, tujuan hidup saya di situ. Tapi ketika saya hidup di sini dengan seluruh fashion saya, ya, yang saya miliki, nah kalau saya bertanya bagaimana saya memaknainya, nah itu harus saya maknai. Kenapa? Kalau saya tidak memaknai, boleh jadi di perjalanan hidup saya akan kehilangan makna, dan itu yang membuat saya menemukan satu kehampaan. Jadi kenapa orang tahu-tahu menemukan hampa? Nah, dia tidak menemukan makna. Hampa itu rasa tidak berharga, meaningless. Ya, meaningless, absurd, nihil. Itu karena tidak adanya makna. Ya. Tidak adanya makna seperti itu. Uraian Mas Nur ini mengingatkan saya dengan sebuah novel laris ya, Alchemist sebenarnya, karya Paulo Coelho. Iya. Dia bilang bahwa setiap kita terlahir ke dunia ini dengan satu misi yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Betul. Artinya ada keunikan di situ Mas Nur ya. Ada keunikan di situ. Nah, keunikan itu harus ditemukan oleh setiap orang. Harus ditemukan ya. Karena kalau tidak, dia akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika dia membandingkan, itu tragedi pasti terjadi. Pertama kali titik ketidakbahagiaan di situ. Iya, di situ. Karena perbandingan tadi tuh. Oh, dia begini kok saya begini. Oh, dia begini kok saya tidak perlu. Yang perlu adalah bagaimana menemukan diri saya. Dengan tadi menemukan makna terhadap apa yang saya miliki. Dan makna ini sangat menjadi concern ya dengan
Viktor Frankl mas sebenarnya Frankl. di Man's Search for Meaning. Jadi Frankl berbeda pandangan kalau tadi saya sebut Freud gitu ya, yang mengingkari makna. Kalau kata Frankl, kebutuhan manusia itu justru seperti yang Mas Nur tadi bilang, bahwa manusia itu butuh akan makna gitu. Hanya dengan mendapat makna itu manusia akan bahagia gitu. Iya. Dan ini selaras dengan tasawuf sebenarnya. Tasawuf begitu. Karena begini, misalnya kita berjalan bareng-barengnya, misalnya ke gunung gitu. Nah, kita semua sama-sama melihat gunung, tapi pasti kita berbeda dalam memaknai. Berbeda dalam memaknai. Iya. Gitu. Karena makna itu ada banyak yang bekerja ya ketika memaknai, baik selain dari pengetahuan juga bermain rasa, imajinasi juga. Imajinasi, pengalaman yang saya, fashion saya. Misalnya kalau kita berjalan dengan seorang arsitektur, dia pasti beda memaknai. Bagaimana lihat? Dengan sastrawan juga beda. Dengan sastrawan juga beda gitu kan. Nah, dia akan menemukan mana itu. Makanya makna itu kita harus temukan dalam diri kita sendiri. Gitu. Menarik Mas Nur. Tadi kan Mas Nur bilang ketika kita naik gunung gitu ya. Kalau Pram itu dia nulis novel Bukan Pasar Malam. Di bagian akhir gitu Pram itu bilang bahwa hidup ini tidak seperti kita masuk pasar malam. Kalau zaman Pram kan belum ada mall ya, pasar malam. Jadi pasar malam itu kita bisa datang beramai-ramai, kita pulang beramai-ramai. Itu bisa kayak gitu. Keluar masuk mall kan bisa gitu. Tapi hidup ini nggak gitu. Kita datang sendiri, pulang juga sendiri. Artinya di situ ya memaknai filosofinya. Ya, sosial itu cermin kan. Walaupun kita bisa berteman bisa gitu. Tapi harus ada sesuatu yang harus ditanggung sendiri Mas. Iya. Kemana? Kalau dalam tradisi Kristiani itu sering ada ungkapan bahwa kita harus memanggul salib kita masing-masing gitu. Iya. Ya itu adalah atas takdir itu, ada pemaknaan sendiri. Gini Mas, terkait dengan makna nih. Nah ini menarik ya. Karena makna ini kan setiap orang berbeda dan bisa subjektif Mas ya. Artinya di situ ada proses pembelajaran, ada butuh wawasan, ada butuh pengetahuan gitu ya. Dan kita nggak akan sampai instan gitu Mas. Misal saya ya pasti akan melihat ya dengan teman kuliah gitu. Kok dia udah begini, saya masih begini. Pasti ada kayak gitu. Cuma pada suatu titik kita akan sadar bahwa ternyata ada skenario nasib gitu ya yang kita ternyata indah pada saat kita gagal dulu ya. Cuma itu butuh waktu maksudnya. Nah gimana dalam rentang waktu yang tidak singkat itu kadang untuk menemukan mana dan kita tetap bertahan maksudnya. Makanya tadi jadi kalau kita sadari bahwa manusia itu adalah wujud yang memaknai itu kan. Di manusia itu adalah wujud yang memaknai, makanya kita harus kaya atas input-input yang masuk Mas. Artinya di sini butuh bekal pengetahuan yang tidak sedikit. Tidak sedikit. Makanya kan ada hadis yang saya mengucapkan sebagai hadis eksistensialis ya. Dari Rasulullah, carilah ilmu dari sejak lahir sampai meninggal itu kan. Itu luar biasa loh. Kita memaknainya begitu saja. Kita hanya wajib belajar selesai. Oh, berarti saya tugas saya selesai. Jadi ketika saya misalnya kuliah kemudian sekarang bekerja, itu biasanya kan kita saya sudah selesai kan. Akhirnya yang kita sebut dengan belajar sebenarnya bukan belajar tentang diri kan. Yang disebut dengan belajar itu adalah saya sekolah dulu SD, SMP, SMA, kuliah selesai, saatnya proses bekerja. Padahal hadis tidak bilang begitu loh. Hadis mengatakan carilah ilmu sejak lahir sampai liang lahat itu kan. Dan lihat artinya di sini ada proses terus menerus yang kita coba raih, karena itu akan memberikan satu keluasan makna terhadap diri. Jadi begini, ada hubungan antara objek ya, objek, diri, dan makna. Misalnya objek itu pengalaman ya, saya bersentuhan dengan pengalaman. Nah, pengalaman ini akan mempengaruhi jiwa saya. Nah, jiwa saya ini sejauh mana dia pengaruhi, nah tergantung makna apa yang bisa saya berikan padanya. Kalau kita kurang makna, boleh jadi dia menjadi sesuatu yang menghancurkan saya. Dan makanya begini, saya selalu mengatakan, kan ada ayatnya, Allah tidak menguji seseorang yang di luar dari kapasitas dia kan, seperti itu. Itu menarik loh. Banyak orang mengatakan, ya saya diuji Tuhan yang di luar gitu kan. Oh, terlalu iseng banget nih gitu kan. Nah, padahal begini, jadi maksud Tuhan di luar kapasitas itu sebenarnya makna.
Kalau saya tidak bisa memaknai, di situ kita akan mengatakan Tuhan memberikan saya ujian yang di luar kapasitas saya. Tapi kalau kita bisa menangkap maknanya, kita akan mengatakan Tuhan berikan ujian sesuai dengan kapasitas saya. Berarti itu tergantung makna, Mas. Tergantung persepsi nih maksudnya. Iya, makna yang kita berikan padanya. Makanya dalam hal diskusi juga Tuhan bilang, aku tergantung persepsi hamba saja ya, iya. persangkaan gitu. Nah, Persangkaan ini kan awal makna dari persangkaan maksudnya. iya, persangkaan. Mungkin ini juga kenapa ayat yang pertama kali turun adalah ikro, bacalah gitu ya, Iya. agar persepsi kita luas maksudnya. Luas. Tapi terkait dengan makna ini maksudnya, Hmm. kadang kan kita memang terjebak pada tata sosial gitu ya, bahwa kayak misal tadi belajar itu adalah ya udah agar ranking 1, ranking 2 gitu ya, nanti dapat kerja yang bagus gitu. Tapi seringkali justru ada kekosongan ya, ada kekosongan yang dialami oleh seseorang yang ketika segalanya mudah, segalanya tercapai, para psikolog membuktikan bahwa itu bisa mengantarkan seseorang pada kehampaan justru ketika Iya. segalanya mudah gitu. Artinya dalam kesulitan ini ada pesan, ada pendidikan dari ilahi untuk kita belajar gitu maksudnya. Iya, betul. Ada pesan yang terus-menerus terhadap diri kita. Jadi usaha ini selalu terhubung dengan satu makna, Mas. Selalu terhubung dengan satu. Makanya saya selalu kalau orang curhat tentang rutinitas ya. Nah, kenapa orang bosan dengan rutinitas? Karena di situ dia stuck dalam memaknai. Dia menganggap ya yang begitu-begitu aja. Gitu-gitu aja gitu. Dan kata Rumi setiap saat adalah Iya, suatu ya, kenyataan yang baru ya. iya, keindahan yang baru. Keindahan yang baru. New beauty. Artinya memang makna ini sesungguhnya balik-balik lagi kepada kita sendiri maksudnya. Iya. Apakah kita menganggap itu sebagai suatu rutinitas sehingga menjadi bosan ataukah enggak. Nah, cuma terkait dengan makna ini, kadang kan orang memaknai ini dimaterialkan gitu maksudnya. Misalnya makna dari belajar itu ya saya ranking 1 gitu. Ada suatu materi, saya mendapatkan, saya bekerja ini ya saya mendapatkan uang segini gitu ya. Ada sesuatu yang material gitu. Padahal makna ini sebenarnya itu tujuan, Mas. Tujuan bukan makna. Itu tujuan. Dan makna ini sesuatu yang imateri ya. Iya, materi. Kalau itu tujuan. Nah, makna ini kan kalau kita bagi hidup itu ya, manusia itu ada kebutuhan material dan non material. Diakui atau tidak gitu. Dan makna ini adalah kebutuhan yang non material, Mas Nur. Iya. Termasuk kebutuhan akan pengetahuan yang tadi Mas Nur sampaikan itu adalah kebutuhan diri kita ya untuk menyempurna. Cuma kadang kita lupa dan atau terjebak pada tujuan gitu. Gimana untuk kembali kepada kesadaran bahwa ada apa tadi maksud tujuan sama makna gitu. Nah, boleh jadi kita lupa dua-duanya, Mas. Ya, kita lupa tujuan. Tinggal kehampaan yang lupa dua-duanya. Iya, kenapa? Karena begini. Saya menyebutnya terkadang kita shock dalam menghadapi satu peristiwa. Nah, saat kita shock, biasanya kita melupakan pengetahuan kita melupakan pengalaman kita melupakan apa yang kita miliki. Udah stres duluan. Kita shock seperti itu. Nah, makanya kita harus terus bersama diri kita tentang makna dan tujuan tadi. Para sufi juga yang akhir-akhir ini sering digambarkan oleh para baik itu yoga dan meditasi tentang hidup sekarang, hidup masa sekarang gitu kan. Nah, itu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana hidup masa sekarang tadi, karena di situ akan mengantarkan kita untuk senantiasa mengingat atas tujuan dan makna hidup kita. Tujuan dan makna hidup kita. Kita tidak akan tersesat ketika kita bisa hidup di masa sekarang ini, tidak terjebak pada masa lalu, juga tidak terjebak pada masa depan. Jadi hidup masa sekarang. Kenapa? Ya kalau kita bicara makna hidup ya, makna hidup kan tergantung dengan vision saya beda itu kan dan seterusnya. Hidup masa sekarang itu sebenarnya saya harus sadari bahwa saya itu ya sekarang ini. Sekarang ini, maksudnya apa sekarang ini? Yang melekat dengan diri saya yang benar-benar sejati. Bahkan pakaian ini ya itu hanya masuk keluar ya, itu bukan hakikat saya gitu. Jadi hakikat saya itu apa? Ya eksistensi saya, fashion saya, potensi saya,
itu semua adalah saya gitu masa sekarang. Iya, menarik Mas Nur. Dan saya jadi teringat juga dengan Frankl gitu ya, ketika dia ditawan di Auschwitz gitu, Viktor Frankl, dia udah nggak punya apapun gitu ya. Ya bahkan dia menyaksikan perlahan di sekitarnya meninggal gitu ya. Dan menurut catatan Frankl, di situ dia bilang bahwa orang yang bertahan melewati camp Auschwitz itu adalah orang-orang yang punya makna itu. Dia punya apa namanya? Imajinasi, punya tujuan tentang kenapa dia harus bertahan hidup. Ya. Dan bagi Frankl, dia kenapa dia bertahan hidup? Karena dia ingin menyelesaikan teori logoterapinya itu maksudnya. Nah, ini dia punya alasan gitu. Iya. Dia punya alasan bagaimana menjalani melewati yang berat itu maksudnya. Di situ mungkin makna itu adalah kayak alasan itu maksudnya. Iya. Bukan. Justru alasan itu muncul dari mana? Oh, alasan itu mana? Kalau Iya. kita bisa memaknai, kita akan menemukan reasonnya. Menemukan reasonnya. Reasonnya. Kayak kata Nietzsche dong gitu. Jika kamu punya alasan, maka kamu akan mampu melewatinya seberat gitu. apapun gitu. Iya, karena memang ya disitulah sebenarnya inti dari segalanya. Makanya kata Socrates, hidup tanpa pemaknaan itu ya bukan hidup yang layak untuk kita jalani gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kata-kata Socrates itu bukan karena keluar dari seorang filsuf ya, memang kenyataannya Iya, seperti itu. kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Nah, kalau sekedar rutinitas kita akan bosan dan kita tidak akan merasakan fulfillment, gak akan ada rasa penuh itu Mas Nur ya. Dan kalau di tasawuf kan dia selalu disarankan ya bahwa sufi adalah anak waktu gitu, yang harus sebelum ada teori-teori the power of now itu ribuan tahun yang lalu para sufi udah menyarankan agar kita hidup di masa kini Mas Nur. Nah, terkait dengan hidup di masa kini nih Mas Nur, kita kan pasti ada kekhawatiran terhadap masa depan gitu, ada ketakutan gitu ya. Dan kalau Eric Fromm itu bilang manusia modern itu lari dari kebebasan gitu ya. Dan dia escape from freedom, dia sengaja memilih pada suatu norma-norma yang udah baku gitu, yang sudah di tatanan ditentukan, agar dia nggak usah bertanggung jawab lagi terhadap dirinya. Nah ini kan kalau dia punya makna, dia mestinya nggak akan lari dari tanggung jawab dia maksudnya. Nah, kalau kita takut masa depan, kita harus menengok ke belakang. Gimana tuh? Misalnya begini, waktu belakang kita juga kan pernah seperti ini. Ya bahkan mungkin lebih berat masa depan kan. Tapi toh sampai sekarang kan kita jalani. Baik-baik aja. Baik-baik aja gitu. Segala sesuatunya selesai kok gitu. Tapi seseorang memang makin dewasa itu makin banyak ketakutan maksudnya. Iya, makanya tadi karena dia tidak belajar terhadap apa yang dia lalui. Makanya kita perlu kaidah-kaidah. Memahami kaidah-kaidah tentang kehidupan sehingga kita memberikan pemaknaan atas kaidah-kaidah tentang kehidupan itu. Misalnya tadi, toh kemarin juga saya punya galau tentang masa depan kok. Kan? Saya kekhawatiran tentang ini, tentang itu dan seterusnya, tapi toh sekarang ini saya lalui dengan begitu saja gitu. Terus kenapa kita harus takut atas masa depan gitu? Yang positif itu adalah bercita-cita. Karena cita-cita itu adalah sesuatu yang saya punya potensi. Kalau di luar potensi itu namanya angan-angan. Itu bedanya cita-cita dan angan-angan. Kalau cita-cita ada possibility untuk diraih maksudnya. Karena itu terkait dengan potensi yang saya miliki. Gitu. Kalau angan-angan ya halu aja ya. Gitu. Tapi makna hidup ini memang suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri ya. Pungkiri dan khususnya di era modern sekarang ini ya, yang kita diserba ini. Kita hidup di kota. Kota itu karena kita terjebak dengan rutinitas sehingga sangat dimungkinkan kita tidak menyadari tentang makna hidup. Tahu-tahu pensiun, tahu-tahu kita selesai ya, kayak gitu. Tahu-tahu umur udah sekian gitu, anak udah besar gitu. Nah, kalau dia tidak punya makna hidup, saya yakin dia akan hampa gitu. Dia tidak tahu mau apa lagi, seolah-olah selesai gitu. Ini ada puisi yang bagus dari Pak Prof. Sapardi yang baru saja meninggal ya. Jadi di salah satu masterpiece-nya dia bilang begini Mas, kita memunguti detik demi detik kita punguti, kita meroncenya seperti bunga, lalu suatu saat tiba waktunya kita lupa
untuk apa mengumpulkan. Iya, itu. Kita Jadi lupa. itu yang kadang terjadi ya, kita ngumpulin. Itu masih bagus. Masih bagus. Hingga suatu saat tahu dia hilang, Mas. Itu lebih perih lagi. Iya. Tapi kalau kita ini agak sedikit ke Yunani Mas Nur ya. Ya. Jadi kan ada Sisyphus Mas Nur. Sisyphus Mhm. itu tragedi yang khas Yunani. Ya, yang Jadi- sangat banyak dikutip oleh Nietzsche ya. Betul. Manusia ini seperti tragedi Sisyphus kata dia ya, yang dia mengangkat batu itu dari bawah bukit terus dibawa ke atas, di atas nanti dia digelindingin lagi, jadi lari turun lagi, dia bawa lagi ke atas dan gelindingin lagi gitu. Nah, ada juga orang bilang ini orang-orang yang nihilis ya, bilang Ya. hidup ini toh nggak ada bedanya dengan Sisyphus itu. Dia kita apa namanya gajian nanti habis lagi kerja lagi habis lagi, kita berputar-putar di situ gitu. Ini Iya. mungkin sudut pandang yang ya dia nihilis gitu ya. Nih si Sisyphus kan punya makna sendiri bagi Albert Camus gitu ya. Dia bilang bahwa Sisyphus Ya. menemukan maknanya dari walaupun pekerjaannya seolah sama, seolah tidak ada gunanya, tapi dia punya makna gitu. Kalau dari sudut pandang ini gimana tuh? Nah, itu sebenarnya sudah jawaban tuh ketika menyebut sudah Albert Camus. Karena Albert Camus itu punya judul buku Absurditas. Absurditas. Dan menarik, buku itu ditulis bukan untuk mengajarkan absurditas. Buku itu ditulis bagaimana kita keluar dari absurditas. Bagaimana kita keluar dari absurditas. Nah, jadi penggambaran seperti itu, naik ke gunung yang dengan batu besar, kemudian jatuh lagi, naik lagi seperti itu. Seperti kita bayar cicilan, maksudnya cicilan, nanti lunas kita ambil lagi cicilan lagi, kan gitu. Tapi begini, pertanyaan saya, apakah momen rasa yang kita jalani itu sama atau beda? Ya beda sih rasanya. Beda, kan? Beda. Karena rasanya beda, pengetahuan pasti beda. Gitu. Kenapa? Jadi meskipun kita lihat hanya sebatas sama ya, naik turun lagi, tapi begini, ada Kita banyak, bangun tidur kerja balik lagi. tapi ada banyak hal yang terjadi di situ. Pertama, waktu berbeda, ruang berbeda, rasa berbeda. Itu kan orang yang kita jumpai boleh jadi berbeda meskipun tidak setiap saat. Gitu. Ada banyak hal yang baru sebenarnya. Nah, baru itu sebenarnya punya potensi untuk kita bisa maknai lebih jauh. Makanya di sini saya selalu mengatakan salah satu nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita adalah creative imagination. Kan? Jadi kita diberikan daya kreasi. Dengan daya kreasi itu kita bisa memaknai sesuatu, Mas. Daya kreasi. Nah, kita jarang melihat daya kreasi yang pemberian Tuhan yang luar biasa tadi. Daya kreasi. Kita tidak memanfaatkan dengan baik gitu. Sehingga kita seolah-olah seperti kayak cerita Sisyphus tadi, naik ke atas seperti itu. Padahal di situ ada rasa yang berbeda, pengalaman yang berbeda, pengetahuan yang berbeda karena rasa yang berbeda. Gitu. Sehingga kalau kita bisa menangkap, selalu ada makna baru.